Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini di pertemuan perdana kita, Ibu akan menyampaikan materi apa saja yang akan kita bahas pada semester 3. Oke, kita lihat. Pada semester ini ada 6 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang struktur sel. Di dalamnya kita akan mempelajari apa saja yang terkait dengan sel yang ada pada makhluk hidup. Kemudian di bab 2 kita akan mempelajari tentang jaringan. Ada jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang tulang dan otot. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia atau disebut juga dengan sistem regulasi. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan. Pada pembelajaran yang pertama yaitu tentang struktur sel, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep sel dan struktur sel. Kemudian yang kedua, perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Dan yang ketiga adalah bioproses yang terjadi di dalam sel. Namun pada pertemuan kali ini kita batasi pada poin A dan poin B saja. Oke, next. Yang pertama adalah tentang konsep sel dan struktur sel. Ada sejarah penemuan dan perkembangan sel. Jadi sel itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu selula yang artinya kamar kecil. Kenapa disebut kamar kecil atau ruangan-ruangan kecil? Karena pada waktu itu Robert Hooke selaku penemu sel pertama kali sedang menyayat gabus. Dan ketika dia menyayat gabus, dia menemukan ada ruangan-ruangan kecil pada sayatan tersebut. Sehingga Robert Hooke menamakannya sebagai sel. Kemudian pada tahun 1831, Robert Brown menemukan bahwa ternyata sel itu dibatasi oleh membran atau selaput pembungkus dan di dalamnya ada cairannya atau protoplasma. Jadi misalnya ketika anak-anak terluka, kemudian ada seperti cairan bening yang keluar dari sel. Nah, itu sebenarnya adalah protoplasma kalian. Kemudian Scladen dan Schwann menemukan teori bahwa sel adalah unit struktural dari makhluk hidup. Sedangkan Virchow mengemukakan bahwa teori sel berasal dari sel sebelumnya. Felix Djurgardin mengemukakan bahwa bagian yang penting dari sebuah sel adalah cairan sel, dan cairan itu dinamakan sebagai protoplasma. Dan Schultz mengemukakan bahwa sel merupakan unit fungsional dari makhluk hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan sel merupakan unit struktural? Bahwa seluruh makhluk hidup itu tubuhnya terdiri atas sel, baik itu yang bersel satu maupun yang bersel banyak atau multiseluler. Contohnya adalah kita sendiri manusia. Jadi di dalam tubuh kita ini terdiri dari jutaan sel yang saling terhubung. Kemudian sel adalah unit fungsional dari kehidupan. Artinya aktivitas yang berlangsung di dalam tubuh seperti kita bernafas atau respirasi, kita melakukan pencernaan, kita bereproduksi, ternyata sel kita yang sangat kecil itu juga melakukannya. Nah, sehingga dia disebut dengan unit fungsional, artinya dia memiliki fungsi yang sama dengan tubuh makhluk hidup. Kemudian, sel merupakan kesatuan dari pertumbuhan. Ya, di sini Virchow mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Artinya sel itu melakukan perkembangbiakan dan menurunkan pola hereditas. Nah, ini kan sel bereproduksi. Jadi pada organisme uniseluler ketika dia yang bersel satu, ketika dia membelah maka akan tercipta individu baru. Sedangkan pada kita multiseluler ketika sel kita membelah
maka akan terproduksi sel yang baru. Kemudian sel merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup. Di dalam sel ada kromosom. Nah, kromosom inilah yang ditemukan sebagai faktor pembawa sifat yang dinamakan dengan gen. Sehingga misalnya kalian memiliki warna kulit atau jenis rambut, bentuk rambutnya seperti orang tuanya, seperti ibunya, ayahnya, semua itu diwariskan dari gen. Next. Nah, jadi sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut satuan struktural karena semua makhluk hidup tersusun atas sel. Dan sel disebut satuan fungsional karena di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Di sini ada sebuah cuplikan singkat. Ini adalah sebuah sel yang ada pada hewan ataupun manusia. Jadi hewan sama manusia itu bentuk selnya sama, yaitu tidak memiliki dinding sel, sehingga kita bisa lihat selnya di sini bentuknya tidak beraturan. Di dalam sel itu sendiri, nah ketika diperbesar, maka di dalamnya ada organel-organel sel. Nih, terlihat nih kan? Banyak sekali organel selnya. Dan di dalam intinya ada benang-benang DNA. DNA inilah yang membawa pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Kita masuk ke komponen kimiawi penyusun sel. Jadi, kita ketahui bahwa sebagian besar komponen kimiawi penyusun tubuh makhluk hidup adalah air. Demikian juga di dalam sel manusia. Yang terbesar di dalam sel adalah sitoplasma atau cairan sel. Ada unsur kimiawi penyusun sel ada dibagi menjadi dua, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Di antaranya adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Sedangkan unsur mikro adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya adalah ferum atau zat besi, klor, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan berbagai unsur lainnya. Nah, makanya ketika kita mengonsumsi makanan, sebenarnya itu akan digunakan sel untuk melakukan respirasi dan menghasilkan energi yang baru. Oleh karena itu tubuh kita kita biasanya dalam porsi makanan yang kita makan, kita banyak makan karbohidrat. Kita banyak makan protein, kita banyak makan lemak. Tapi kita sedikit mengonsumsi seperti zat besi, kemudian garam yang terkandung dalam iodin. Kenapa? Karena memang unsur-unsur itu diperlukan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, kemudian di sini lanjut. Ada perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Ini sudah pernah dipelajari pada semester 2, di mana sel prokaryotik itu adalah sel yang dimiliki oleh organisme-organisme yang biasanya bersel satu. Contohnya adalah bakteri. Nah, sel prokaryotik ini dalam evolusi merupakan sel yang awal kali ditemukan. Kemudian terjadi perkembangan sehingga berkembang menjadi sel eukaryotik. Nah, sel prokaryotik ini tidak memiliki membran inti. Bukan membran sel, tetapi membran inti, sehingga inti selnya itu tidak dibatasi oleh selaput pembungkus. Dia bercampur dengan sitoplasma dan organel lainnya. Kemudian strukturnya sederhana dan tidak memiliki banyak organel sel. Kemudian sel eukaryotik. Sel eukaryotik ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel prokaryotik. Namun tetap saja kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena ukurannya itu sangat kecil sehingga kita memerlukan mikroskop. Tetapi ada sel-sel tertentu yang kita bisa lihat
tanpa menggunakan mikroskop karena selnya besar. Contohnya adalah sel telur. Ketika anak-anak mungkin pernah memiliki pengalaman memotong ayam, atau yang perempuan mungkin pernah membersihkan daging ayam. Nah, di dalam ovarium ayam, di dalam tubuh ayam itu ada sel-sel telur yang belum dibuahi oleh sperma, yang bulat-bulat kecil-kecil berwarna kuning biasanya. Nah, itu adalah sel telur pada ayam. Itu bisa kita amati tanpa menggunakan mikroskop. Dan sel yang terbesar di dunia ini ditemukan pada sel telur burung unta yang besarnya sekitar 15 cm. Kemudian ciri utama dari sel eukariotik ini adalah memiliki membran inti. Jadi inti selnya terpisah dengan selaput sehingga tidak bercampur dengan sitoplasma dan organel sel. Kemudian contohnya adalah pada sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi, dan sel protista. Struktur sel manusia itu mirip dengan struktur sel hewan. Nah, ini dia tadi ya. Ini adalah sel prokariotik yang mana wilayah inti selnya yang mengandung DNA tadi tidak dibungkus oleh suatu membran tertentu sehingga dia tercampur dengan organel-organel sel yang lainnya. Dan kita lihat di sini organel sel yang lainnya itu sangat sederhana, hanya ada ribosom, kemudian membran plasma, membran pembungkus, dan mesosom. Sedangkan pada sel eukariotik, inti selnya atau nukleusnya itu dibungkus oleh sebuah membran inti sehingga dia tidak tercampur dengan organel yang lainnya nih. Dan struktur organel yang lainnya itu lebih rumit, di mana di sini ada mitokondria, mikrotubulus, ribosom, mikrofilamen, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh sel pada hewan. Manusia juga seperti ini. Dan yang ini adalah pada tumbuhan, di mana di sini lebih kaku pada dinding selnya, selnya karena membran selnya dilapisi oleh dinding sel. Kemudian pada prokariotik ini tadi yang tidak memiliki membran inti sel. Dan di sini contohnya adalah bakteri yang memiliki flagella atau alat pendorong semacam kaki lah, seperti itu, kaki untuk mendorong tubuhnya sehingga bisa berjalan. Pada manusia, sel yang memiliki flagella adalah sel sperma pada laki-laki, di mana sel sperma itu memiliki daya motilitas atau daya bergerak yang didorong oleh flagel atau kaki pada selnya. Kemudian ini sel tumbuhan. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja fungsi dari organel-organel sel ini. Nah, jadi kalau anak-anak ditanya mana inti selnya? Inti selnya itu adalah yang ini, nukleus. Yang besar ini apa? Ini adalah rongga vakuola. Di mana rongga vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ataupun cadangan udara pada tumbuhan air misalnya. Kemudian tiga utama bagian sel. Jadi sel itu memiliki 3 bagian utama, yaitu membran plasma. Kalau anak-anak dengar kata-kata membran, itu adalah selaput pembungkus. Membran plasma berarti selaput yang membungkus sel. Fungsinya adalah sebagai reseptor, pelindung, dan lalu lintas berbagai macam zat. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan seperti jeli dan bening yang mengisi ruangan antara selaput plasma dengan inti sel. Kemudian fungsinya adalah untuk berlangsungnya berbagai reaksi kimia dan terapungnya beberapa organel sel. Jadi diibaratkan sel itu seperti sebuah mangkok gitu yang isinya ada sitoplasmanya yang bening dan seperti jeli. Kemudian di dalamnya ada organel-organel sel.
Oke, lanjut. Nah, jadi ini adalah membran plasma atau selaput pembungkus dari sel. Ini membran plasmanya. Kemudian antara membran plasma dan nukleus ini tadi inti ada sitoplasma atau cairan sel yang bening dan berbentuk cair namun cenderung seperti jelly. Nah, ini sitoplasma semuanya ini. Dan organel-organel selnya itu mengapung di dalam sitoplasma. Organel selnya sendiri ada bermacam-macam, ada mitokondria, ada mikrotubulus, ada lisosom dan lain sebagainya. Kita akan bahas. Nah, di sini nukleus fungsinya untuk menyimpan informasi genetik. Mitokondria itu fungsinya sebagai tempat respirasi sel atau pernapasan sel. Jadi mitokondria inilah yang menghasilkan energi di dalam sel. Kemudian ribosom ini tempat sintesis protein. Dan ada retikulum endoplasma untuk mensintesis lemak, kolesterol, dan penawar racun, detoksifikasi. Kemudian transport molekul dari satu sel ke sel lainnya. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi inilah yang membentuk vesikula atau kantong-kantong untuk membungkus protein. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini dia berfungsi untuk pencernaan intrasel. Jadi kalau anak-anak tahu katak itu ketika kecil dia memiliki ekor dan lama-lama ekornya menghilang. Kemana hilangnya? Karena ekornya itu dicerna sendiri oleh selnya, sehingga selnya hilang, mengalami autolisis. Itu dilakukan oleh lisosom. Kemudian badan mikro, dia mengubah lemak menjadi gula. Kemudian sentriol. Sentriol ini untuk pemisahan kromosom. Sitoskeleton itu rangka sel. Rangka sel itu untuk supaya sel itu tegar. Vakola yang tadi yang besar itu rongga yang besar itu tempat cadangan makanan dan untuk menyimpan cadangan air juga. Untuk menyimpan tanin, alkaloid, atsiri. Jadi pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki wangi-wangian tertentu, misalnya daun jeruk nipis, itu kan memiliki wangi yang khas atau bunga-bunga tertentu. Nah, wangi-wangiannya itu atau aromanya itu dikenal sebagai minyak asiri. Nah, minyak asirinya ini ada disimpan di dalam vakola. Plastida. Plastida mengandung kloroplas, biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang berwarna hijau. Namun tidak semua plastida ini memiliki warna hijau. Ada yang disebut dengan kromoplas. Kromoplas adalah plastida dengan pigmen yang cenderung berwarna kuning atau jingga atau merah, sehingga disebut dengan karoten, xanthofil, phycoerythrin, phycocyanin, dan fucoxanthin. Sedangkan leucoplas adalah plastida yang tidak berwarna. Dinding sel hanya ada pada tumbuhan dan berperan dalam kekakuan atau turgiditas sel. Nah, ini jadi struktur yang ada pada sel tumbuhan dan hewan. Bisa kita lihat jika tumbuhan memiliki nukleus dan sel hewan juga. Perbedaannya di sini sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Namun sel hewan memiliki lisosom. Sel tumbuhan memiliki vakola. Namun pada sel hewan atau manusia tidak memiliki vakola. Namun protozoa memiliki vakola, hanya pada protozoa. Sel tumbuhan juga tidak memiliki sentriol. Namun sel tumbuhan memiliki dinding, yang mana dinding sel ini tidak dimiliki oleh sel hewan. Jadi, setelah kita identifikasi
kita bisa membuat sebuah jembatan keledai atau rumusan kata yang memudahkan kalian untuk mengingat apa saja yang ada dan tidak ada di dalam perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, yang ada pada sel tumbuhan adalah dinding sel. Semua organelnya sama memiliki, tapi yang hanya dimiliki oleh tumbuhan dan tidak dimiliki oleh hewan adalah dinding sel, kloroplas, dan vakola. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki lisosom dan sentriol, kebalikan dari hewan. Jadi kita bisa bikin rumus diklofag nolisen. Di dinding sel, kloroplas, dan vakola. No, tidak memiliki lisosom dan sentriol. Oke, demikian penjelasan dari Ibu materinya. Singkat. Jadi sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini silahkan dikerjakan di kertas, kemudian kalian foto dan upload ke dalam Google Classroom. Waktu pengerjaannya hingga pukul 11.59 malam nanti. Sehingga kalian memiliki waktu yang panjang, namun diusahakan jangan sampai besok karena akan ada pengurangan nilai bagi yang terlambat. Ibu ingin kedisiplinan kalian. Jika ada kendala atau pertanyaan, silahkan didiskusikan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.